Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai kebangkitan Asia Tenggara pasca perang. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mia Cindy Lestari dengan ujung NPM 09. Materi pertama mengenai Filipina, yaitu nasionalisme Filipina merupakan nasionalisme yang pertama muncul di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena Filipina mendapatkan pendidikan modern yang tertua di luar Eropa yang memberikan cahaya bagi Filipina selanjutnya. Pendidikan tersebut dilaksanakan oleh Ordo Yesud yang berkarya di Filipina. Karya Ordo tersebut dilindungi oleh pemerintah Spanyol sebab dinilai turut mengkonsolidasi kekuasaan pemerintahan. Gerakan nasionalisme pertama di Filipina yaitu Liga Filipina yang berlangsung pada 1880 yang dipimpin oleh Jose Rizal. Perjuangan Jose Rizal ini melawan Spanyol dipropagandakan melalui dua novel, yaitu Noli Me Tengere dan El Filibusterisme. Gerakan nasionalisme Filipina mulai menunjukkan coraknya sebagai organisasi radikal pada tahun 1890-an yang terus melakukan pergolakan menentang pemerintah Spanyol yang ingin menguasai Filipina. Pergolakan yang paling keras terjadi sejak tahun 1897 yang dipimpin oleh Emilio Aguinaldo, yang mana pada saat itu Katipunan, yakni persekutuan tertinggi dan yang sangat dihormati di antara putra-putra negeri berubah menjadi gerakan yang sangat nasionalis. Aguinaldo bekerja sama dengan Amerika dan bersama menumbangkan pemerintah Spanyol di Filipina dan memproklamasikan kemerdekaan Filipina pada tanggal 12 Juni 1896. Namun Amerika pada saat itu berbalik malah memusuhi Filipina dan tidak mengakui kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Filipina. Lalu perjuangan diplomasi Filipina dilakukan dengan mendirikan partai sebagai wadah perjuangannya. Partainya yaitu Partido Nacionalis dipimpin oleh Sergio Esmena, Manuel Quezon, dan Manuel Roxas. Partai tersebut menjadi lembaga politik yang besar dan bersifat kompromistis. Kemudian pada tahun 1920-an terjadi krisis pergerakan setelah Amerika berusaha menghambat emansipasi. Berbagai usaha dilakukan kaum nasionalis antara lain melalui usaha mempengaruhi publik kepada pemerintah Amerika agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada Filipina, yang merupakan tindak lanjut dari RUU Hair Harvest Cutting pada tahun 1932 yang menyatakan bahwa setelah 10 tahun menjalankan masa peralihan, maka Filipina akan dimerdekakan. Kemudian apa boleh dikata bahwa undang-undang tersebut ditolak oleh Quezon dengan alasan adanya syarat kemudahan untuk militer Amerika Serikat setelah merdeka, dianggap berlawanan dengan harga diri bangsa Filipina. Sehingga pada tahun 1934, Quezon menyempurnakan RUU sebelumnya dengan jeda kemerdekaan 12 tahun. Pada masa peralihan tersebut meletuslah Perang Dunia Kedua dan Filipina berhasil dikuasai oleh Jepang sehingga pada saat itu menyebabkan Filipina untuk menjalin kerjasama kembali dengan Amerika. Pada akhirnya Jepang itu dapat dikalahkan oleh Amerika, dan pada tanggal 4 Juli 1946 Amerika menepati janjinya dan Filipina merdeka dengan pengakuan Amerika Serikat dengan Roxas sebagai presidennya. Terima kasih. Myanmar. Gerakan nasionalisme Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA. Organisasi semula bergerak dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan. Perkembangan nasionalisme Myanmar mulai muncul setelah Perang Satu, ketika Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Kondisi pada saat itu amatlah kacau. Penduduk Myanmar, terutama para pemuda, mulai sadar tentang kesadaran politik yang lebih nasionalis. Dilihat dari adanya pemogokan di universitas, kemudian dilanjutkan dengan perubahan YMBA
menjadi GCPA pada tahun 1921 yang berubah menjadi Organisasi Politik Nasional. Ketika nasionalis Burma semakin jelas, maka Inggris mengubah haluan politik kolonialnya. Dalam perkembangannya muncul beberapa tokoh nasionalis Myanmar. Kaum nasionalis pernah mengajukan untuk pemisahan diri Myanmar, namun para tokoh nasionalis tersebut berubah pikiran akhirnya. Mengapa? Ya karena mereka mencurigai bahwa Inggris kelak akan mengambil alih Myanmar setelah India lepas dari Inggris. Hingga akhirnya berjalan waktu, muncul organisasi baru yang berpaham nasionalis komunis, yakni Dobama Asiayon, atau disebut juga dengan Partai Takin. Organisasi ini bersifat radikal. Hal ini karena mereka menuntut kemerdekaan penuh bagi Myanmar. Praktik perjuangan Partai Takin adalah pembangkitan semangat nasionalisme rakyat dengan mengorganisir petani, buruh, dan gerakan para pemuda. Perselisihan internal di Myanmar antara partai lama dengan Partai Takin hingga menjatuhkan kabinet pertama saat itu, di mana pada saat itu Partai Takin berkeinginan untuk merebut kepemimpinan politisi yang lebih tua. Apakah berhasil? Ya, pada akhirnya pemimpin muda Aung San berhasil merebut kepemimpinan pergerakan Myanmar. Setelah Perang Dunia II, Inggris kembali ke Myanmar. Aung San diminta untuk berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Pada saat itu sedang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, dan tiba-tiba segerombolan orang bersenjata berhasil membunuh Aung San. Pada akhirnya pada tahun 1948 kemerdekaan Myanmar diproklamirkan. Sekian, wassalam, materi dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dengan NPM 1713033555. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan Asia Tenggara di Indochina. Sebagian besar munculnya nasionalis digerakkan oleh kaum intelektual yang telah mengenyam pendidikan. Gerakan nasional Indochina dipelopori oleh bangsa Vietnam. Vietnam Restoration League pada tahun 1907 merupakan gerakan nasional tertua di negara itu yang didirikan oleh Chong Dei. Kemudian muncul gerakan lain yakni Vietnam Quang Dang Dang yang kelak memimpin pemberontakan kaum nasionalis pada tahun 1903. Konflik-konflik yang terjadi antar gerakan nasionalis justru mengurangi rasa simpati rakyat. Meskipun telah memproklamasirkan kemerdekaan, pemberontakan dan peperangan untuk saling memperebutkan wilayah belum terhenti. Pada pertempuran Dien Bien Phu tahun 1953, Prancis mengalami kekalahan dan membawa permasalahan ini ke sebuah perjanjian Jenewa pada tahun 1954 yang berisikan bahwa Prancis mengakui lahirnya negara-negara nasional di Indochina, yaitu Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, dan Kamboja sebagai negara yang merdeka penuh. Namun, perjanjian ini memberikan kesempatan pada Vietnam Utara untuk menguasai Vietnam Selatan dengan bantuan Rusia dan Cina. Vietnam Utara terus menekan Vietnam Selatan yang pada saat itu disokong oleh Amerika.
Namun pada akhirnya Amerika Serikat mengundurkan diri dari Vietnam Selatan, sehingga dengan sangat mudah Vietnam Utara menguasai Vietnam Selatan. Sejak itu, Indochina hanya terdiri dari negara-negara Vietnam, Laos, dan Kamboja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Anggoro dengan ujung NPM 03 Mandiri akan melanjutkan presentasi mengenai Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam pasca perang. Masalah utama yang terjadi atas upaya konsolidasi Malaysia adalah adanya perbedaan 3 jenis etnis utama, yaitu Cina, Melayu, dan India. Modernisasi yang dihembuskan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap Melayu diterima secara tidak merata oleh ketiga etnis di Jazirah Melayu. Pemerintah Inggris paham bahwa orang-orang Melayu lebih membenci orang-orang Cina daripada orang-orang Inggris. Ada ketakutan tersendiri masyarakat Melayu di kemudian hari apabila orang-orang Cina menguasai mereka. Karena itu Inggris berusaha untuk memberikan posisi khusus orang-orang Melayu itu memberikan kesan bahwa satu-satunya yang mampu melindungi, melestarikan masyarakat Melayu hanyalah orang Inggris. Dan perlindungan seperti itu cukup mencegah orang-orang Melayu memberontak pemerintah kolonial Inggris. Sementara itu, usaha Inggris memberi konsolidasi kesempatan kepada pembangunan ekonomi bersamaan besar-besaran membuat orang-orang Cina pun tidak menentang kekuasaan Inggris. Pada umumnya, para sultan merasa lebih aman di bawah Inggris, sebab kekhawatiran setelah Melayu merdeka akan kehilangan kemerdekaannya. Tokoh lain seperti Jacob Ibrahim berkeinginan bahwa agar jajahan Belanda Indonesia dan jajahan Inggris Malaya di kemudian hari dijadikan satu, sehingga bangsa Melayu akan menjadi bangsa yang besar di Asia Tenggara. Sedangkan Dato' On bin Jafar ingin Malaya membentuk negara Malaya mencakup ketiga etnis tersebut dengan pemegang kekuasaan politik. Berbeda dengan beberapa kawasan di Asia Tenggara, pasca Perang Dunia II tidak membawa dampak yang begitu besar. Itulah sebabnya Malaya tergolong lambat perkembangan nasionalismenya. Di bawah pimpinan Teungku Abdul Rahman, Malaya pada tanggal 31 Agustus 1957 memperoleh kemerdekaannya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kebangkitan negara-negara Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Singapura dan juga negara Brunei Darussalam. Yang pertama adalah negara Singapura. Singapura pada abad 7 sampai dengan 12 Masehi, negara yang lebih dikenal dengan Singapura ini pada awalnya bernama Temasek, di mana dulunya dia adalah merupakan negara jajahan Kerajaan Sriwijaya. Kawasan ini awalnya ramai menjadi pusat perdagangan karena strategis berada di Selat Malaka. Namun setelah perkembangannya, pengaruh daripada Sriwijaya telah memudar. Kemudian Sriwijaya mulai masuk kepada masa modern. Masa modern yang dialami oleh Singapura ini dipicu adanya perjanjian antara pemerintah Inggris yang pada saat itu dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang melakukan perjanjian dengan Sultan Hussein Shah, penguasa pada saat itu. Sebagai langkah awal, pemerintahan Inggris membentuk sebuah pangkalan militer yang kemudian membangun infrastruktur dasar untuk menjadi cikal bakal daripada negara Singapura itu sendiri. Akhirnya masuklah Singapura pada masa Perang Dunia Kedua, di mana terdapat pertikaian atau pertentangan antara Jepang dan juga Inggris, yang kemudian Jepang menang, kemudian masuk kepada daerah Singapura yang kemudian mendiami tempat itu. Kemudian pada saat itulah mulainya muncul pertikaian ras antara penduduk asli yaitu orang Melayu dengan penduduk pendatang yaitu orang Tiongkok, di mana orang Tiongkok pada saat itu jumlahnya atau populasinya melebihi separuh daripada manusia yang bermukim di sana.
Jelang Perang Dunia tersebut, banyak partai-partai politik yang muncul pada saat itu di negara Singapura. Salah satunya adalah Partai PAP atau Partai Aksi Rakyat, di mana yang pada saat itu dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Dengan adanya beberapa kericuhan yang terjadi antara ras Melayu dan juga ras Tiongkok, akhirnya di akhir perang dan pada Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Inggris, yang kemudian Inggris masuk kembali ke kawasan Singapura tersebut dan menjadikan negara Singapura negara otonom, sama seperti negara Malaysia. Hingga akhirnya dilakukanlah pemilihan umum pada tahun 1959 yang menjadikan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang pada saat itu diduduki oleh negara Jepang, banyak kehancuran infrastruktur yang terjadi akibat Jepang tersebut, yang terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Walaupun pada saat itu Singapura masuk pada negara persemakmuran Inggris, pertentangan ras, ekonomi, dan ideologi tetap terjadi pada saat itu. Kemudian munculnya juga pegiat-pegiat komunis yang bertujuan untuk menghancurkan atau merebut daripada kekuasaan Singapura itu sendiri. Setelah melalui begitu banyak kericuhan yang terjadi antara ras tersebut dan juga banyak permasalahan ekonomi dan lainnya, akhirnya Singapura memilih untuk bergabung dengan negara tetangganya. Singapura memilih untuk masuk ke dalam Federasi Malaya bersama dengan Sabah dan juga Sarawak. Setelah bergabungnya Singapura dengan Federasi Malaya bersama Malaysia, Sabah dan juga Sarawak, pada pemikiran awal masyarakat Singapura berpikir bahwasanya setelah bergabungnya dengan Federasi Malaya, mereka lebih hidup baik dan juga makmur. Namun ternyata ketika bergabung dengan Federasi Malaya, mereka masih mengalami kericuhan ras, karena ternyata pada Federasi Malaya atau Malaysia, mereka didominasi oleh etnis Melayu. Pada tanggal 31 Agustus 1963, di mana Singapura memilih untuk bergabung dengan Federasi Malaya yang dianggap merupakan langkah yang baik untuk kedepannya, yang kemudian malah berakhir pada kericuhan yang terjadi antara etnis Melayu yang ada di Malaysia dengan etnis Tionghoa yang dibawa oleh Singapura. Akhirnya diputuskanlah suatu kesepakatan ataupun solusi melalui adanya kesepakatan bersama dengan dilakukannya sebuah keputusan oleh pemimpin Malaysia, yang di situ disebutkan terdapat keputusan dengan suara 126-0 yang memberikan suatu hasil, yaitu seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaya. Di samping itu, Malaysia juga memberikan kebijakan pemberian hak khusus untuk etnis Melayu, di mana prasangka etnis tersebut merebak di negara tersebut yang menyebabkan etnis Tionghoa merasa didiskriminasi. Dengan diputuskannya Departemen Dewan Perwakilan Rakyat daripada Malaya tersebut, Malaysia, yang mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaya, akhirnya dengan berat hati Singapura, Perdana Menteri Lee Kuan Yew harus memerintah negaranya sendiri, yang kemudian menjadikannya Singapura sebagai satu-satunya negara ataupun salah satu negara yang merdeka bukan karena keinginan mereka sendiri. Namun dengan terpisahnya Singapura dengan Federasi Malaya, yang kemudian menjadikannya Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pada saat itu, banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki negaranya tersebut. Tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan,
Lee Kuan Yew kemudian memberikan beberapa kebijakan yang terkenal. Di antaranya daripada kebijakan tersebut adalah mewajibkan warga untuk menabung, mengatur angka kelahiran, menghapus pajak untuk pabrik yang menjadikan Singapura basis ekspor, hingga memberikan denda tinggi supaya warga tidak membuang sampah sembarangan atau bahkan meludah sembarangan. Dengan tangan besinya, pemerintahan PAP atau Partai Aksi Party merubah Singapura menjadi salah satu negara yang disegani oleh banyak orang. Namun dengan semakin berkembangnya negara tersebut, memang banyak harga yang harus dibayar, di mana salah satunya adalah kebebasan berpendapat pada saat itu sangat dibatasi oleh partai PAP tersebut. PAP juga berkuasa selama setengah abad pada saat itu yang didudukinya tanpa perlawanan oleh masyarakat. Di bawah pimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew tersebut, korupsi dihilangkan, pembangunan digalakkan, dan kebersihan amat dijaga, di mana akhirnya kebijakan-kebijakan tersebut membawa Singapura menjadi lebih baik ke depannya. Terbukti dengan kebijakan-kebijakan tersebut mengubah Singapura menjadi salah satu negara yang maju yang berada di Asia Tenggara dan memiliki nilai tingkat pengangguran yang rendah. Baiklah, di sini saya Dina Ulayani Harahap dengan ujung MPM 22 akan melanjutkan presentasi tentang kebangkitan negara Thailand. Nasionalisme Thailand terwujud dalam diplomasi dan modernisasi. Nasionalisme Thailand tidak bertujuan mengusir penjajah untuk membentuk negara merdeka, melainkan mempersiapkan kemerdekaan dengan jalan diplomasi dan modernisasi. Politik diplomasi Thailand adalah berusaha agar jangan sampai kebijakan Thailand dapat dijadikan alasan bagi bangsa-bangsa Barat untuk menyerang Thailand. Selain itu, Thailand melancarkan modernisasi di segala bidang, terutama pada bidang politik dan militer. Salah satu perubahan yang memberikan dampak psikologi cukup besar bagi penduduk Thailand adalah menghapus nama Siam yang biasa digunakan banyak negara untuk menyebut Thailand atau Muay Thai. Adapun alasan penggantian nama tersebut karena Siam diartikan sebagai bangsa budak, sedangkan Muay Thai berarti negerinya orang-orang bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Fitri dengan ujung FPM 05 Mandiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan membahas tentang Indonesia. Nah, Indonesia ini beda dengan negara Asia Tenggara lainnya. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia ini muncul karena rasa nasib sepenanggungan. Indonesia ini dijajah oleh banyak sekali negara-negara, maka menimbulkan rasa bersatu. Sehubung dengan latar belakang sejarah nasional Indonesia, menurut ahli yaitu Sartono Cardohidjo, dia mengatakan bahwasannya menjelaskan bahwa pertumbuhan negara-negara dalam abad ke-19 bersamaan dengan perkembangan demokrasi, parlamentasi, dan perkembangan dan konstitusionalisme kesemuanya menetapkan pembangunan civil society. Seperti kebanyakan negara-negara baru yang berasal dari kancah perjuangan menentang kolonialisme lainnya, Indonesia tidak tumbuh dari pemecahan negara yang multi etnis. Secara simbolis dapat dikatakan bahwa kelahiran Indonesia sebagai bangsa adalah hasil perjuangan kaum nasionalis untuk menciptakan sebuah bangsa yang bisa mewujudkan tentang zaman modern. Taufik Abdullah 1994. Gerakan nasionalisme di Indonesia ini pertama kali itu adanya dari pergerakan Budi Utomo, itu pertama kali adanya gerakan nasionalisme. Nah, pergerakan Budi Utomo ini terdiri dari para pelajar-pelajar kedokteran dan didirikan pada tahun 1908. Pergerakan ini juga mengalami pasang surut yang sangat panjang.
Sejak adanya berdirinya Budi Utomo ini, banyak sekali pergerakan-pergerakan nasionalisme lainnya yang bertumbuhan di Indonesia. Itu cikal bakal adanya kemerdekaan di Indonesia. Contohnya itu yang dibuat oleh Soekarno itu ialah PNI. Nah, pada saat itu terus bermunculan pergerakan-pergerakan nasionalisme lainnya. Pada Perang Dunia II, perjuangan nasionalisme Indonesia terus berlangsung, bahkan pada masa pendudukan Jepang, perjuangan tersebut semakin tersurut. Para pemimpin pergerakan seolah-olah mau bekerja sama dengan Jepang, namun mereka menggunakan organisasi yang didirikan Jepang untuk setelah Jepang menyerah pada sekutu pada pemerintahan penyelenggara nasional mempersiapkan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945.